Yang bikin gue apa nih anjing dah pokoknya hitam ya, lo ngeliat yang hitam gitu terus nggak ada, ya sama ya kan. Gue makin panik dong disitu. Gue jalan sampai pos 1 gue udah nggak mau lanjut kan, udah gila gue nih baru masuk vegetasi tuh, pos 1 kan baru masuk vegetasi kan, Gapura Gede Pangrango. Bilang aduh gila napas gue nggak kuat nih. Iya udah lah nggak kuat kan, udahlah kata teman gue. Di situ gue juga belum sarapan karena gue registrasi ngerokok, sarapan sih cuman energen. Pokoknya gue sarapan kayak nggak banget gitulah. Indonesia pokoknya gue dikit kan. Sampai pos 1 gue mual karena capek sama desakan apa ya, napas gitu, baru masuk vegetasi kan. Wah gila, wah udah kuyup. Di situ gue langsung sarapan di pos 1 sarapan, jalan lah mulai. Dari awal gue masuk gede nih, posisi yang pertama Dodi kan, yang ngerti alam. Yang depan Dodi. Pokoknya yang dia temen gue yang udah banyak naik lah, udah punya pengalaman banyak. Oke Dodi, si penggantinya ini namanya Hanif, gue baru Pucel nih, ada Pucel namanya kan. Gue naik berempat, pos 1 mau ke pos 2, gue nggak rame banget sih. Pokoknya di Abah Anwar itu ya pokoknya yang namanya orang selonjoran penuh lah, nggak penuh desek-desekan gitu, nggak, cuman penuhnya karena ya udah nggak ada space aja gitu buat gue tidur. Dari situ nih Dodi, Hanif, gue, Pucel, harusnya gue berempat nih. Itu gue nggak ada temen buat, maksud gue nggak ada, waktu itu belum rame-rame banget lah. Iya, nggak kayak sekarang sampai macet jalur, nggak, kayak baru nggak banyak banget. Jadi tuh Dodi, ini gue ngeliat ada orang satu lagi, gue nggak tahu siapa. Padahal gue naik tuh gue berempat. Depan apa belakang maksudnya itu yang Dodi, ini gue si misterius ini, Hanif, gue, Pucel paling belakang. Terus? Kan gue naik berempat. Ya namanya lo naik gunung, lo megang carrier, nunduk kan pasti. Nunduk, ngatur napas. Namanya gue pertama kali juga kan. Gue nggak bawa carrier sih, waktu itu gue bawa dahipack sekitar 20-25 liter lah. Lumayan juga. Iya namanya nunduk, ya lo nggak pasti nunduk terus kan, pasti ngeliat ke depan, ngeliat teman kita kan. Pas gue ngeliat nih Dodi, temen gue, belakangnya si misterius ini, si Hanif temen gue, nah paling belakang nih Pucel kan, si Pucel ini jalan. Nah gue nggak lama dari gue pas nengok begini tuh, gue nggak lama istirahat. Gue nggak lama istirahat kan, ada pohon tumbang sebelah kanan, gue inget. Gue duduk, dek, pasti tuh orang masih kelihatan mata gue walaupun dia berhenti sebelum gue istirahat. Kan dia pasti, gue pasti ngeliat. Iya jalur juga nggak ada orang selain gue naik itu kan. Gue naik, lah kok bisa gue berempat? Ini satu lagi kemana? Tadi yang lo lihat ya? Iya itu gue di situ, gue udah pengen, udah aku cabut aja lah, udahlah gue turun aja lah daripada gue kenapa-napa. Soalnya gue sebelum naik gunung gue sering nonton video horor gunung gitu kan. Nantang gunung ya? Iya sebenarnya itu suges kan, cuman gue pas naik itu gue nggak sama sekali nggak nonton Gede Pangrango, nggak. Kayak gue ngindarin. Iya gue lihat, wah kayak gini loh hutan di gunung, kayak gini kan. Pas gue ngeliat gini ya dia style pendaki bang, bawa carrier juga, gue jalan kan. Pas gue duduk, gue bengong kan, pelangap-pelongo gue liat. Itu baru belum nyampe pos 2 deh pokoknya kan, pos 1 pos 2 iya. Nggak jauh-jauh banget gitu, jauh cuman nggak jauh-jauh banget. Gue masih curang bego kan, lihat kanan, kok gue disini cuma berempat. Tadi harusnya kan gue berlima lah, Dodi, si misterius, Hanif, gue, teman gue atau lagi belakang. Harusnya gue berlima nih. Dan harusnya tadi juga siapa? Dan harusnya juga teman lo pasti ngain dong. Anjingnya di situ gue doang tuh. Gue udah pengen turun tuh di situ. Tapi gue cuek. Lo di situ tapi lo di situ langsung cerita? Enggak. Soalnya gue kan senior gue di rumah kan banyak juga yang udah naik gunung kan. Kalau udah apa-apaan nggak usah ngomong, ntar aja kalau udah turun. Intinya kalau lo
masih di dalam hutan atau dalam vegetasi hutan tersebut, nanti aja lah ceritanya di luar vegetasi itu kan. Intinya lo kalau udah keluar vegetasi baru udah cerita. Gue dapet pesan dari senior gue gitu. Gue pertama kali gue nggak bilang senior gue kayak gue nek aja deh, sama kepo juga kan. Gue gimana sih rasa di atas awan, kepo juga gue ngeliat apa namanya pemandangan, samudrawan gitu. Kepo gue, jangan lah. Di situ gue udah suges mungkin ya, gue udah mikir yang capek. Iya capek, gitu, pengen muntah. Pertama kali lagi kan, pokoknya tuh temen gue ngomong yang udah sering lah si Dodi ini, ayo naik gunung, pokoknya lo kalau nggak lo lagi ya lo nggak bakal mau lagi nginjek alam bebas kayak gini. Ya udah, namanya anak muda kan nggak bisa ditantang. Maksud gue sama teman gitu, bukan sama alam ya. Kalau malam mah ya takut. Jalan nih pos 2 nunduk kan gue. Ini gue nggak tahu kenapa ini teman gue jalannya lama banget bang, si Pucel ini yang paling belakang. Berat. Nggak tahu gue, dia nggak cerita apa-apa. Pokoknya deh lama deh naiknya tuh. Mungkin di situ gue juga kurang nyadar apa omongan gue yang kurang sopan. Padahal gue udah wanti-wanti pas di base camp. Ya bisa kalau habis apa gimana sih Pong? Kadang gimana ya? Ya namanya manusia gitu kan, ada hilap, kadang kita juga omongan kan kita nggak sadar atau gimana ya. Ya gitu. Cuman gue nggak ada jaga-jaganya kita pasti ada. Gue nggak ada nyepelein tuh alam apa gimana nih perasaan gue kan. Gue cuman kayak habis sih lama banget. Gue ngobrol via suara bang, nggak lihat-lihatan, nggak misalkan lu nih paling belakang, gue ngeliat lu, gue ngobrol via suara teriak-teriakan. Iya kayak gitu, fokus sama jalan rute ya. Iya, dari pos 2 mulai tuh, dari pos 2 tuh gue jalan nunduk kan, gue pakai daypack kan, gue bawa logistik semua tuh, pokoknya logistik di tas gue, di carrier gue bawa logistik. Mulai deh tuh gue nggak mikir apa-apa, gue cuman pengen gue cepet nyampe ke Surya Kencana, ya kan, tempat camp itu pos 5. Mulai deh kan gue liat ke bawah, mata kita nggak mungkin ngeliat bawah semua kan nih, kanan kiri kelihatan apaan sih namanya, buntut mata. Iya, ujung mata nih ada nih hitam berdiri kanan sama kiri gue. Itu gue anjing, gue udah pengen turun deh pokoknya deh. Cuman pas gue nengok kanan kiri tuh nggak ada. Tinggi deh pokoknya sepohon. Lo bayangin tuh gue semane sih, tuh pohon semane. Pohon tinggi lagi kan. Apalagi masih vegetasi bawah kan berarti vegetasinya masih tinggi. Masih banget. Dari situ ada 2 nih kanan kiri, gede hitam. Gue gue pertama takut ngeliat, nggak berani ngeliat. Jadi gue udah lewat, baru gue nengok, gue nggak ada, udahlah suges nih. Istirahat, ngerokok, canda-canda kan hilang lah nih itu pikiran kan, berarti sugesti kita udah hilang lah, udah biasa lagi. Bentar ada satu di kanan, ada satu di kiri. Gue nggak tahu itu apa, gue nggak ngerti itu. Itu belum sampai pos 3 kan, gue udah mau turun bang. Gue kayak iyalah, gue pertama kali udah gitu hutan bebas dan gak rame-rame banget kayak sekarang kan, gede. Apa namanya, ibaratkan lu nyampe pos 3 atau pos 4 kan lu baru istirahat lama gitu, kayak ngopi dulu, baru tuh lo ketemu pendaki tuh naik, entah 3 orang atau 4 orang sama kan, naik tersepi lagi. Iya kayak gitu. Ya bilang, aduh nih gunung, apa namanya, ternyata kayak gini nih naik gunung nih ya kan. Kayaknya gue nggak mau lagi deh, dalam hati gue udah gitu, kayak gue nggak mau lagi, nggak mau deh gue nih, terakhir nih gue pertama dan terakhir gitu kan. Dia udah lanjut jalan buat kanan kiri masih tuh hitam terus ikutin. Masih sampai pos 4 baru dia kelar. Lama juga dong. Pos 3 pos 4 tuh lumayan panjang dah. Iya. Jadi kan misalnya pos 1 pos 2 bayangan, pos 2 pos 3 bayangan, pos 3. Nah pos 4 bayang itu ada 2 bayangannya. Udah stres gue, pengen nangis gue sebenarnya tuh. Gue ribet hilang. Soalnya kan gue nonton juga kan yang video-video di YouTube yang horor-horor kan. Ada yang diambil sono ya. Iya, gue hilang, gue masuk pemukiman lain, gue ngeri kayak gitu. Gue lanjut jalan, hujan di
pos bayangan 2 tuh, pos 4, sebelum pos 4 deh. Hujan gerimis, pakai jas hujan. Nah di situ pas gue naik tuh via Putri, minggu depannya pembaruan jalur. Nah gue sebelum pembaruan jalur jadi masih apa namanya, udah gue ketemu dada lah, udah gue ketemu dada. Nah ibu capek banget kan, wah gue nggak kuat deh, dingin, hujan, lepek kan, wah gila nih capek banget gue, kaki kapalan kan, gue bilang wah capek banget gue kayak gini mah. Cuman gitu gue bengong, bukan bengong sih, kayak istirahat nih, ngerokok sebatang, ngeliatin sekitar, dengerin suara burung, enak lagi. Jadi masih makin penasaran gue, tenang lagi. Soalnya gue sebelum gue naik Gunung Gede tuh gue ngeliatin Surya Kencana, terus Surken deh, pokoknya gue alun-alun Surken, wah gila nih luas banget nih kayak nih. Iya gue harus nyampe sini lah minimal, gak usah sampai puncak bonus deh gitu. Bener. Udah lah gue sampai Surken nih, gue kepo banget nih, minimal gue ngecamp di sono. Nyampe pos 4 bayangan udah hilang tuh, hitam-hitam tuh, si hitam itu gue nggak tahu deh siapa itu, gue nggak tahu juga itu bener apa enggak. Nah gue duduk nih sama si Dodi, sama temen gue duduk, keceplosan lah, namanya pertama kali kan bacot gue gitu. Kok gue kayak ada yang aneh Dot ya, gue mikir, gue bilang gitu kan, kok gue kayak ada aneh. Gue nggak mikir, gue nggak to the point langsung ke intinya. Kok ada yang aneh Dot ya, kata dia. Yang bikin gue apa nih, anjing dah pokoknya. Hitam ya, lo ngeliat hitam gitu terus nggak ada, ya sama ya kan. Gue makin panik dong disitu. Gue liatin aja, Deo gue gitu. Dia nyengir kan, enggak itu halusinasi, kata dia begitu. Bikin ngedorong gue, iya kali ya gue capek, kurang tidur mungkin. Gue nggak tidur di situ. Gue pokoknya gue naik dari jam 7:30 dari base camp 7:30, naik pokoknya dari bayangan pos 4 tuh nyampe Surken, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa kan. Nyampe Surken jam 1:30, berapa itu, 8:30, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam lah. Mungkin karena pertama kali kan gue jadi lama gitu, 6 jam gue naik. Dari situ gue bikin tenda, jebret, tidur gue bang, langsung bangun malam, sebatang rokok, mati rasa nih gue sampai sikut kan. Gue bilang lah tangan gue udah rasanya ngeri juga kan, udahlah gue nggak kuat. Ingat emang bintang sono kan bagus banget kan. Pas sampai Surya Kencana juga gue, masya Allah gitu, takjub ya. Iya luas banget, ada luas banyak, alhamdulillahnya tuh gue apa namanya, ada luas banyak kan, ada luas lagi mekar. Gokil nih, kebayar ya, habis itu udah kebayar. Oh gue udah pengen nangis saya tuh di situ. Kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya gede tuh, ya lah gede apaan sih? Belum aja lo hilang di sono kan. Ya lah sombong. Iya kayak gitu. Padahal kalau gue kan belum pernah naik gunung ya. Iya. Cuman yang video gue kemarin tuh yang ke Sikunir, itu makan belum dibilang gunung, cuman dataran tinggi. Itu gue baru juga pertama kali naik dataran tinggi itu. Gila sih. Bener kalau kita bilang sombong dari awal, apaan sih? Cuman kalau lo belum pernah ngalamin, ya kan? Dan apalagi kan sekarang kan banyak gunung yang udah jalurnya dibagusin lah, istilah kata kan, dibikin rapi. Cuman ya mungkin tuh anak-anak zaman sekarang belum ngerasain yang namanya jalur yang lo lewat itu. Ya kan? Nah dari situ deh lah gue ngerokok sebatang doang gue pokoknya tuh. Lagi gue nggak tahu lagi emang dinginnya apa, karena gue pertama kali gitu kan ngerokok, ngeliatin bintang, ngopi, gue langsung masuk. Dan di situ gue tenda kapasitas 2, gue berempat. Gue kira itu tenda kapasitas 4 pertama bawa teman gue juga belum ini banget. Belum ini. Iya pokoknya temen gue cuma bilang tenda ada ini ada, nah kayak gitu. Dia ada, nah ternyata tenda 2 kapasitas, orang 4 kapasitas 2. Jadi tuh gue tidur, tempat gue yang duduk, tidur gini ngerungkup kan. Gue bilang lucu banget. Karena gue pertama kali gue capek kan. Udah lah gue tidur gue sampai pagi disitu. Sampai jam berapa itu, jam 5:30. Jam 5:30 gue minta muncak, gue juga nggak tahu. Padahal gue udah niat gue sampai Surken doang. Turun, nah gitu ya.
Oh sebelum subuh gue bangun. Temen gue lagi nyenterin luar tenda kan, jadi tenda tuh ada ventilasi gitu kan. Iya. Buat ngeliat luar. Gue tanya, lu ngapain sih Cel? Si Pucel ini nih. Dia ngomong apa? Kali ada macan. Bacot deh sembarangan tuh. Di situ gue belum ngeh. Gue cuma bilang, dada aja lo. Ya kan, gue tuh gue nih mau bangun, mau ngerokok, mau ngopi. Dia ngomong gitu, gue gak jadi. Gue lanjut aja, gue stretchingin lagi, gue tidur. Udah lah, gue tidur. 5:30 gue bangun lah. Ayo muncak berapa menit? Muncak berapa? Gue nanya muncak berapa jam dah? Gue nanya gitu kan karena gue belum pernah. Kata temen gue 1/2 jam. Di situ Hanif yang gak mau muncak, temen gue satu orang ini. Udah lo duluan dah. Gue kayak gak kuat deh, kedinginan juga kan. Ngambil air, oper ke tenda, beberapa gue bawa ke atas. Cuman di jalur gue udah habis, gue aus banget kan karena mungkin gue tidur mulu tuh. Gue muncak, gue bertiga kan tuh muncak Dodi, gue sama si Pucel nih. Gue naik bertiga nih, siapa sih namanya, berurutan jalan. Nah nih tiba-tiba nih si Pucel hilang nih, kagak ada. Dot Pucel mana? Tadi bukan di belakang lu. Lah mana gue tahu kan, gue jalan nunduk kan, gue capek juga. Ngobrol via suara gue bang. Pucel, belum nyaut. Pokoknya gue 4 kali paling 5 kali teriak baru nyaut. Jadi dia tuh kesleo di arah muncak. Begonya dia nggak mau ngomong ke gue. Kayak bentar atau aduh. Bahkan gue juga pendengaran karena dingin kan rada tekan juga kan. Ngobrol via suara. Di situ gue sedikit panik karena ada suara cewek, tapi ada suara cuman cewek suaranya. Suara orang mau muntah kayak mau mual. Ya, cuman perempuan suaranya. Gue udah panik, gue pegangan pohon takut gue keserap kan, gue takut hilang banget deh pokoknya dia di gunung. Terus gue lihat-lihatan masih Dodi kan. Udah yuk lanjutin jalan. Udah gue lanjut jalan, gue muncak berdua. Posisi gue bawa seliter air buat berdua tuh habis karena mungkin gue kausan banget. Gue juga nggak tahu tuh kenapa gue haus banget. Wah di situ gue ngeliat yang namanya samudra, awan kan. Wah gue udah nyampe di puncak ya. Nyampe alhamdulillah. Samudra awan, gue liat Pangrango, gue liat kawah-kawahnya. Cuman gue tinggal beli air doang karena gue masih aus. Gue nggak tahu kenapa itu gue masih aus di situ. Air 650 mili. Ibaratnya sedang lah, air yang sedang. 15.000 lah dimaring mah 3.000 kan, dan cuman dari wajar lah. Iya, dia kan bawanya juga susah ke puncak. Gue tinggal beli air, gue buka air, gue ngerokok sebatang, udah gue ngeliat pemandangan, belum foto, belum apa gue. Udah kabut, tembok semua. Teman gue naik, gue tanya kan Cel, kok gue tadi dengar suara uwe. Oh iya tadi rombongan, jadi dia kesleo dipijetin sama rombongan yang sebelum gua muncak. Untungnya ada yang ngurusin, diurusin sama rombongan sebelum gua, bisa jalan lah. Nah yang si wewe itu rombongan dia, untungnya bukan gaib lah. Ya udahlah aman. Nyata orang. Muncak kelar, turun, si Hanif pengen muncak 2 kali jadinya gua muncak. Muncak turun ke Surken. Makan dulu kan, ayo gue pengen muncak. Kenapa lo nggak bareng sama gue kan? Gue pertama kali cuman karena gue nggak tahu kenapa gue pas sampai Surken itu lagi gitu ya. Gue pas sampai Surken kayak gue bergairah banget gitu kan. Ya udah ayo sama gue kayak sosokan. Salahnya itu di situ mungkin kan. Muncak lagi, jadi gue 2 kali tuh muncak tuh. Pertama kali gede muncak, Surken lagi, muncak lagi, kelar turun makan deh. Turun lah, gue bawa logistik. Dimakan kosong dong, gue seneng banget tuh pulang tuh. Wah tas gue kayak kagak ada bawaan kan, kosong. Iya. Sampah doang paling. Ya namanya gunung gede kan rada curam gitu kan turun. Masih. Namanya gunung lah, rada curam. Jadi gue turunnya tuh lari. Yang dari awal gue naik megang pohon aja gue permisi, pas turun gue nggak permisi. Salah mungkin tuh di situ. Kayak udah seneng, udah dapat puncak, udah nyampe Surken gitu kan. Nyender, ngeludah. Gue pas naik misi numpang ludah, gue ngeludah kayak gitu kan. Secure banget ya. Pas naik kayak gitu, pas turun gue kurang ajar. Gila udah kayak boker 100 liter gue pas turun. Gue lempar bang, beneran.
parah lo, tanya teman gue Dodi tuh. Jadi gue turun istirahat, gue lempar tuh diepack gue kan, gue diepack. Brak, di situ juga bacot gue sembarangan. Goblok nih, masa gue bawa sampah, gue berat banget. Gue buka, gue lihat masih sampah ya kan, butuh lagi. Gue tolol banget nih Keril nih, gue gitu. Apa namanya, diepack nih. Gue naik lagi, jadi gue sampai bener-bener gue udah tadangin begini bang, biar nggak berat. Iya, padahal kan udah sampah doang, orang gue lari-larian nangkep. Gimana sih, lo kalau naik gede tuh lari pegang pohon, lari pegang pohon, cerat nyender ngerokok. Nah di situ gue nggak ada permisinya di situ. Gue bilang anjing, gue sampai tegak banget begini, gue bilang wah sini gue udah panas nih kanan kiri nih. Emang tuh Keril kegesek-gesek mungkin. Iya, udah busanya udah rada habis. Jadi kan besinya apa sih, kawatnya gitulah yang keras. Gue bilang anjing panas banget nih, apa namanya ini gue. Pas gue lama kelamaan gue berat kayak digelendotin orang. Terus cuman anak muda kali ya, emosi apa namanya, nafsu gitu. Pas gue melomelinnya tuh diepack, salah sama gue juga kagak kan. Pas gue goblok nih, masa gue berat banget, gila. Padahal gue sampah doang. Iya, gue lempar. Gue gak mau bawainnya. Yang hanya cuma bawa 50 liter, 60-70 gitu kan. Udah aku bawa lagi. Gue sampai kayak nenek-nenek gue bungkuk, iya bungkuk, kayak bungkuk gue bawa. Ih kok berat banget, aneh kan. Pas keluar vegetasi anjing itu bener-bener kayak lu berat nih. Tiba-tiba kayak lah kayak kagak ada apa-apaan, tiba-tiba kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Enggak, dari situ gue udah gak mau naik gunung tuh niatnya tuh. Dikapok ya. Iya. Apaan kok bisa? Maksud gue misalkan lo merasa pegel-pegel atau berat, mungkin kan harus saya sampai base camp gitu kan, sampai rumah lah. Berasa. Iya lo pegel gitu. Kalau pegel sih emang kan kaki gitu, pegel-pegel. Ini yang tadi diepack lo berat banget. Udah kayak dipeluk orang lah gitu, udah kayak gendong orang. Lalu gue bawa sampah dong, plastik. Pas keluar vegetasi, keluar Gapura tuh, pokoknya gue inget keluar Gapura. Lurus belok kiri dia tuh udah keluar vegetasi, tuh udah kebun warga lah. Terus enteng kan, deg-degan gue malah, bukannya senang, gue deg-degan. Gila, kok tiba-tiba enteng kan. Udahlah gue cuek. Udah nyampe situ dia tuh pertama first time gue nih gede deh kayak gitu. Tapi yang lo ini ada yang lain nggak, lo kenapa atau gitu? Teman-teman gue bingung karena kan gue marah-marah kan, kayak misalnya pada lari-lari turun. Kan ada pohon tumbang deh pokoknya yang tadi sebelah kanan gue jadi sebelah kiri gue kan. Kalau gue turun gue lempar diepack gue, teman gue bingung ngeliatin gue doang. Goblok nih diepack nih, berat banget gila kan. Gue pakai maksud gue isi logistik. Secara logistik dimakan di atas kosong, sisa sampah. Kenapa berat gitu kan, kenapa makin berat daripada sebelumnya. Udah mungkin karena masih di vegetasi, mungkin teman-teman gue pada diam. Ya udah sama pas turun dari pos 2 ke pos 1 itu kan gini ya, apa namanya, ini pas mau nyampe pos 1 tuh udah ada muter gini kan. Nah ini ada jalur kayak bekas longsoran. Si Dodi nih temen gue lewat situ, cuman karena mungkin dia jago kali ya, dia biasa. Seret, iya. Si Pucil nanya gue, pokoknya Hanif udah muter. Si Pucil nanya gue, lewat mana Pong? Lewat sini kayak cepet nih, soalnya kan misalnya jalanan muter gini nih. Nah nih jalan cuma gini doang nih, lurus doang. Iya, cuman curam. Lewat sini Cil, gue duluan dah, gue bilang gitu kan. Udah enak juga, gue pengen pulang lah. Pas nyampe gue udah, ibaratkan gue megang kayu buat nahan, jadi gue jongkok gini, nyerosot pelan-pelan. Gue sampai tengkurap di situ, mau terbalik kan, gue pegang pohon akhirnya di situ. Pucel turun terbalik bang, justru ini ada pohon tumbang lancip bang. Gue nggak tahu kenapa rute dia bakalan kayak gimana. Pas jatuh truk, untungnya di bawahnya pantat deh. Nah di belakang gue tuh masih ada rombongan, sampai Allahu Akbar, sampai nyebut deh, pokoknya sampai nyebut. Karena gue yang udah lo Cine, karena gue yang ngajar kan, gue jadi panik. Gue nggak enak juga. Iya gue pegangan, gue diem dia lanjutin kan, karena emang dia dikit lagi gue muter lagi. Karena gue baru buat nyerosot, gue pengen oke sini gue udah kotor banget ya, dari dada ke bawah udah lumpur semua, udah tanah basah gitu. Gue masih pegangan, gue naik lagi, dia lanjutin deh.
Gue udah melin sama dia, anjing lu bilang lewat sini lu. Ya kan gue nggak tahu kalau begini ya kan. Ya udah dari situ alhamdulillah, karena niat gue naik gunung kan cuman penasaran sama alam. Kayak gimana sih bentuknya surken, kayak gimana sih lo nyampe puncak yang pengen lo mau gitu. Ya udah, niat gue nggak kayak ngerusak alam atau nyepelein, nggak ada kayak gitu. Udah alhamdulillah gue nyampe rumah. Itu gue sekolah bang, hari sekolah. Iya, gue besoknya inian turnamen futsal. Gue nggak main, gue domelin dah tuh sama temen-temen gue. Lo gila, lo nggak main lo. Ya mau gimana, gue jalan aja ngangkang, gue bilang gitu kan. Gue jalan aja ngangkang. Iya, gue bisa naik gunung pertama kali. Lu paha gue udah kayak dicengkrem. Ya udah, alhamdulillah deh di situ tertolong. Itu pertama kali naik gunung gede itu ya. First time. Ya udah, mungkin gue mau nanya lagi sama Apong, karena ada lagi ya tentang yang cerita lo sama ada temen kita namanya Eko sama Habil yang lo bertiga ya. Cuman itu mungkin nanti di episode selanjutnya. Ya kan? Sama si Apong ini kalau lo pengen tahu, dia ini pernah sebulan sama Apong Sumatera sampai Sabang. Iya, Sumatera sampai Sabang. Ya. Motor. Naik motor sama temennya, sama si Dodi juga ya, sama yang lain juga. Nah itu nanti kita akan tanya-tanya dia lagi di episode selanjutnya. Pasti bakalan seru pengalaman yang dialami selama 1 bulan itu. 1 bulan pas apa? 1 bulan pas. Pas 1 bulan bang, pas. Aku juga nggak tahu kenapa itu. 1 bulan pas dari 25 November sampai 25 Desember. Iya, dari 25 sebulan tuh pas banget. Sebulan pas banget. Tuh kisi-kisi dikit. Berapa gunung yang lo udah naikin tuh? 1 doang sih, niat 2. Kan dua-duanya kan Seven Summit Indonesia kan, cuman yang satu lagi gue nggak berani. Iya, nah itu pengalaman belum pas lah buat itu naik tuh gunung. Di samping pengalaman belum pas dan nggak berani, kenapa? Nanti kita akan tanya lagi, ya. Oke, Pong. Siap. Nih ceritanya baru ya sedikit lah ya. Iya. Tentang yang horornya ada, tentang kenakalannya ada. Nanti kita akan tanya-tanya lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih yang udah nonton YouTube ini. Jangan lupa di subscribe, di share, sama di like. Dan jangan lupa follow Instagramnya Apong. Apaan, Pon? Januar 8. A-nya belakangnya 2. Nah, ntar ada di bawah sini. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Gua Yuda dan Apong pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.